Di halaman 25 tentang hukum ro ini, hukum membaca huruf ro ya. Dan ditulisnya tetap ra itu ya, Latin. Bisa tipis, bisa tebel, bisa tipis, bisa tebel. Gitu. Tipis, tebel. Ya. Ro ini bisa tebal dibacanya. Atau dibaca tipis. Atau boleh memilih. Nih, ya. Tabkhim, tebal. Tarkik, tipis. Atau boleh memilih antara tabkhim atau tarkik. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Kapan? Huruf ro dibaca tabkhim atau dibaca tebal. Pertama, apabila ro-nya berbaris fathah atau domah. Berbaris fathah atau domah. Ro-nya dibaca tebal, tabkhim bunyi o, ro. Apabila dia berbaris fathah atau domah. Ro, ru, rasul, ru. Tebal ya, tabkhim. Kemudian ro itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Ini pun ro-nya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Atau ro itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasrah aridah. Kasrah yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasrah yang ada pada hamzah dari sebagian fi'il amar. Maka hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, wasol itu apa sih? Bila disambung, membacanya tidak dihentikan, tidak diputus di wakof, disambung di wasol. Apabila membacanya di wasol, maka hamzah itu tidak dibaca. Seperti hilang dalam bunyi, dalam tulisan sih tetap. Itu. Huruf ro dibaca tabkhim atau tebal. Saya ulang kembali. Pertama, ro itu berbaris fathah atau domah. Kedua, huruf ro dibaca tabkhim atau tebal apabila ro-nya mati. Ro-nya ada sukunnya di atasnya. Tapi huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Maka bunyi ro-nya dibaca o, tebel, tabkhim ya. Taglid kalau lafaz Allah. Atau ro itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasrah aridah. Kasrah yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasrah yang ada pada hamzah dari sebagian fi'il amar. Maka hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, bila disambung, hamzah itu tidak dibaca. Seakan-akan hamzah itu hilang dalam bunyi, dalam tulisan tetap. Contoh. Contoh hukum ro berbaris fathah atau dhammah. Di halaman 26 ya tuh. Ada kan? Nah, halaman 26 buku wajib. Saya ini kalau lewat komputer nanti ibu dan bapak lebih mengena ya animasinya nih. Nih. Huruf ro dibaca tabkhim atau tebal apabila ro-nya berbaris fathah atau dhammah. Kita lihat nih. Ruziqna. Tuh, dari tengah dulu ya, bukan dari awal. Kalau dari awal bukan robbana. Tuh lihat. Ro-nya asalnya tulisannya saya kasih biru semua. Kalau di buku kan hitam semua nih. Ruziqna. Coba perhatikan ro-nya nih. Ro-nya tak merahin. Ibu kasih spidol aja, kasih pewarna ya. Terus stabilo tuh. Ruziqna. Ro-nya merah. Ro ini akan dibaca apa? Dibaca tipis, tarkik, apa dibaca tebel, apa dibaca tabkhim. Nah, tuh. Ada yang melayang-layang yang terbang. Oh, itu. Apabila ro-nya baris di atas. Baris di atas ini tanda yang terbang. Ini adalah namanya dhammah. Bunyinya u.
apabila tanda u ini atau domah di atas ro, maka ro itu dibacanya tebal, tetap khim. Ruziqna. Yang menyebabkan ro ini dibaca tipis atau tebal bukan karena hal lain, tapi karena tanda ini. Ini bukan kebetulan, tapi ini ketentuan. Ruziqna. Bagaimana kalau yang sebelahnya? Di buku ada Rabbana. Yang menyebabkan ro ini dibaca ro, bukan Rabbana. Saudara kita kadang-kadang dari seberang bacanya Rabbana. Ro ini menjadi dibaca tebal, tabkhim, apabila barisnya di atas. Kalau yang tadi barisnya di atas itu ada kepalanya, ini tak tunjukin, ini adalah domah. Sedangkan ini adalah fathah, bunyinya A. Ini bunyi tanda ini U, ini A, ini domah, ini fathah. Tuh ya. Tak tulisin. Nih. Ya. Ini yang ini namanya domah. Tapi M-nya 2 ya. Domah. Yang ini namanya fathah. Itu. Fathah. Kalau fathah ini ada 2, disebut fathah tain. Kalau domah ini 2, domah tain. Fathah tain, domah tain, kasroh tain. Ini di bawah ini, yang ini namanya kasroh. Ya. Ada yang nggak ngerti tanda-tanda ini. Bisa loh bacanya. Tapi nggak ngerti tandanya. Itu tadi. Karena kita mau belajar langsung jadi. Nggak mau dari awal. Ibarat ngebangun itu maunya udah bangun tingkat 2, tingkat 3. Nggak tahu. Nggak belajar dulu dasarnya apa. Pondasinya seperti apa. Kuat apa tidak. Gitu kan. Nah ini. Ro ini dibaca tebal, tabkhim, apabila barisnya di atas. Mau domah seperti ini atau domahnya 2. Kalau domah 2 kan gitu. Domah 2 itu. Atau di Quran itu, domah itu ya, Quran cetakan Indonesia, seperti gambar bayi di dalam rahim gitu. Domah itu ya. Ini kalau fathahnya 2, garisnya 2, fathah tain. Pokoknya kalau ro-nya barisnya di atas, maka bunyinya, dibacanya tebel tabkhim. Yang ada yang terbang. Ini ya. Penyebab ro tipis atau tebal bukan hal lain, tapi tanda ini. Tuh ya, ada yang terbang kan? Ini namanya domah. Domah. Ini fathah. Kalau domah ini 2, maka disebut domah tain. Kalau ini 2, fathah tain. Sama nih ya, kejawab kan? Nih kalau fathahnya 2, khobaron. Khobaro jika dihentikan madiwan. Ini garisnya 2, kalau garisnya 1 kan tadi fathah saja. Ini fathah tain. Pakai tain itu. Ya, nih. Ini tak tulisin ya di sini. Biasanya memang pakai mouse nggak begitu bagus ya. Tuh. Bukan pakai tulisan fathah. Tuh. Fathah. Karena 2 maka jadi tain, bukan tain ya gue n. Fathah tain, ini n ya. Ini tulisan pakai mouse agak susah. Kalau yang ini namanya ya ini domah. Gofurun, nah itu ya. Domah. Karena 2 jadi tain, domah, tain. Nah, ro ini dibaca tebal, karena barisnya di atas. Tuh. Ya.
Jadi ro itu bisa dibaca tebal apabila ro itu sendiri berbaris di atas. Tandanya di atas. Khobaro. Jika dihentikan. Kalau diteruskan khobaron. Bisa khobaron, bisa khobaroi. Tergantung setelah tanwin nanti bertemu huruf apa. Tuh. Nih. Ro-nya merah. Nah. Tandanya domahnya juga merah. Nih. Kayak anak dalam kandungan ibunya kan. Tuh. Domah tain tuh gitu ya. Tuh. Nah ini. Ini gofurun. Maka ro-nya dibaca tebal. Bisa disimpulkan yang awal pembahasan kita. Ro itu dibaca tebal jika ro-nya berbaris di atas. Khobaron, gofurun, khobaro, gofuro itu. Tentu menjadi patah. Patah menjadi khobaron, menjadi gofurun nanti ada ketentuannya. Kenapa khobaron? Karena tidak kemasukan alif lam. Kalau kemasukan alif lam jadi al-khobaro. Gofurun al-gofuru gitu ya. Ada ketentuannya. Ciri isim itu kan kemasukan alif lam. Kalau ada alif lam di awal, tidak boleh ada tanwin di ujungnya. Nih, kalau di sini ada alif lamnya. Al-gofuru misalnya. Karena tidak ada alif lamnya, maka ciri isim. Isim itu kaben, kata benda. Nah, jadi adanya tanwin. Nah ini. Nanti aja itu Mbak ya. Itu gambaran. Nih. Khobaron. Gofurun. Nah, atau ro-nya tidak bertanda. Ro-nya tidak ada baris fathah, tidak ada kasroh, tidak ada domah, tapi disukunkan, didiamkan gitu. Kita dibilang ro-nya ada tanda matinya, ada tanda sukunnya nih. Ya. Halaman 26 nomor B. Tuh, ro-nya ada sukunnya. Ro-nya tak merahin. Tuh. Nah, ro-nya mati. Tetapi ro itu akan menjadi tipis atau tebal tergantung sebelum ro mati itu barisnya di mana. Nah ini sama seperti bahasan kita tentang lafad Allah. Lafad Allah itu dibaca taglid, dibaca tebal apabila sebelum lafad Allah baris di atas. Kalau nggak fathah domah. Begitu juga lafad Allah dibaca tipis apabila sebelum lafad Allah baris di bawah. Baris di bawah berarti kasroh. Nah, hukum lafad Allah ini berlaku seperti hukum lafad ro. Ya, bukan lafad, ini huruf ya. Kalau tadi lafad kata gabungan dari huruf-huruf. Kalau ini huruf. Huruf ro juga sama seperti lafad Allah.